Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna tentang laporan Badan Anggaran Perubahan Kebijakan Umum (APBD) serta pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama Bupati Nganjuk terhadap perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023. Rapat ini digelar di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk pada Rabu siang. Pada rapat paripurna ini pun terdapat sejumlah evaluasi dari anggota Banggar DPRD Nganjuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya terkait kurangnya pelayanan di RSD Nganjuk dibanding RSD Kertosono. Menurut Ketua DPRD Nganjuk, Tati Teru Cahyono mengatakan, pelayanan kesehatan yang dinilai kurang baik ini berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah dari RSD Nganjuk. Karena itu RSD Nganjuk diminta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Tati Teru Cahyono juga menjelaskan dalam perubahan anggaran keuangan tahun 2023 terkait adanya surat edaran Kemendagri tentang pendanaan kegiatan pemilihan umum. Dalam hal ini harus menyediakan anggaran dalam PAK sebesar 24 miliar atau 40%. Kali ini sebenarnya sesuatu yang rutin dilakukan. Memang dalam pembahasan perubahan anggaran keuangan PAK tahun 2023 ada beberapa evaluasi dari teman-teman yang tujuannya untuk menggenjot PAD. Tadi salah satu memang sorotan di rumah sakit Nganjuk. Teman-teman membandingkan pelayanan rumah sakit Nganjuk dan rumah sakit Kertosono ini agak berbeda. Kertosono lumayan bagus, sehingga secara umum karena pelayanan bagus, otomatis PAD juga tambah. Ketika di Nganjuk, kenapa PAD-nya kan malah menurun waktu pembahasan di Badan Anggaran, sehingga meminta kepada Rumah Sakit Nganjuk untuk meningkatkan pelayanan, sehingga nanti diharapkan bisa seperti yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Kertosono, Nganjuk juga bisa menambah PAD. Ini masukan dari teman-teman Badan Anggaran yang kemarin membahas terkait dengan anggaran PAK 2023. Dan itu ya umum ya tetap isi, tapi kemarin kan juga ada surat edaran dari Kemendagri tentang pemilu, maka harus disediakan 40%. Ini harus disediakan di PAK. Kita kemarin mau tidak mau harus menganggarkan sekitar 24 miliar. Mempengaruhi 4 miliar kebutuhan terus ada informasi lagi instruksi karena ini baru turun instruksi karena terkait dengan kemarau panjang. Dimungkinkan nanti kan ada musibah-musibah, dimungkinkan diprediksi, sehingga kemarin ada instruksi itu minimal BTT itu kan juga 20 miliar, kemarin baru kita pasang 15, maka ini nanti masih memungkinkan lagi naik turun pergeseran di Raperda, tapi bukan memunculkan kegiatan baru. Kegiatan baru kan sudah tidak boleh, itu hanya naik turun mungkin terjadi pergeseran, sehingga apa yang menjadi perintah dari pusat ini tentu kita juga akan menindaklanjuti mana-mana yang kurang prioritas. Ini nanti kita juga akan memprioritaskan terkait dengan perintah yang memang harus dilakukan. Kalau pos anggaran prioritas ada yang digeser kan? Ya nanti kita bahas bersama-sama. Kalau saya pribadi nanti kan keputusan saya, maka yang menjadi pembahasan nanti kan ya di teman-teman Badan Anggaran, mana-mana yang menjadi prioritas, mana-mana yang perlu digeser, itu nanti di Badan Anggaran. Sementara itu menurut Bupati Nganjuk Marian Jumadi, dalam PAK tahun 2023 terdapat prioritas pembangunan fisik, yakni beberapa perbaikan jalan di lokasi pinggiran Kabupaten Nganjuk. Menanggapi tentang penurunan PAD di RSD Nganjuk, ia mengatakan perlu pembenahan sumber daya manusia
sarana prasarana dan komunikasi dengan masyarakat. Tentunya karena ini PAK, tentunya program-program prioritas yang utama yang belum, maka kita bisa eksekusi waktu PAK ini. Yang belum, satu yang terkait dengan jalan-jalan. Sebenarnya kan permasalahan kita bersama sebenarnya jalan itu, terutama yang pinggir-pinggir ya. Misalnya Tritik, terus kemudian Lengkong itu di Ngepung, terus kemudian di Sawahan, terus kemudian di Ngeronggot. Ya. Jalan-jalan yang pinggiran Nganjuk ini yang harus kita prioritaskan di tahun 2023 PAK ini. Berapa persen? Kemudian Berapa persen? dari audit kita itu perkiraan nanti 96%-an ya sampai akhir tahun ini ya. Sehingga nanti masih 4% ya. 4% masih banyak loh jalan yang belum kita bangun. Termasuk kita kan juga dapat support dari DAK pusat ya. Sekarang ini lagi dikerjakan Begadung Angkatan, nanti rijik beton ya. Jalannya nanti akan diperlebar sampai 7,5 meter di sana. Dibutuhkan berapa anggaran Pak untuk itu? Waduh, itu anggaran dari dari pusat ya, yang lelang juga pusat ya. Yang PAK Pak, PAK APBD. PAK tadi saya belum ngitung detailnya ya. Sehingga nanti kita akan kan masih ada lagi. Nanti rancangan raperdanya kan belum ya. Nanti kita hitung betul kira-kira kemampuan fiskal kita sejauh mana dan berapa nilainya. Tetap benahi yang namanya pertama kan tentunya SDM ya. Sarana prasarana ya. Termasuk komunikasi dengan masyarakat. Itu yang harus kita perbaiki ya. Baguslah kalau kita senang dikritik oleh Dewan, dikritik media. Selama ini kita juga responsif semua apa yang kita kerjakan. Dirasa ada yang kurang, enggak apa-apa, kita tidak akan istilahnya membentengi atau kita menolak, enggak. Target sendiri berapa tadi Pak untuk PAD pendapatan untuk rumah sakit itu? Belum sampai hitungan detail ya. Masalah rumah sakit kan blood ya. Jika nanti blood juga ada, terus kemudian nanti juga dari Pemda yang kaitannya dengan anggaran-anggaran. Biasanya juga dibandingkan pengeluaran, pendapatan itu jauh lebih tinggi pengeluarannya sebenarnya. Rapat paripurna ini pun berlangsung dengan lancar dan ditutup doa oleh petugas. Dari Nganjuk, Afif Masuri, Ekspresi TV, melaporkan.